Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun matematika kelas 7 semester genap ya. Jadi beberapa hari ke depan kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun ya. Kemudian salah satunya adalah mata pelajaran matematika. Nah, mungkin dalam keadaan school from home, learn from home itu ya kan kalian ada beberapa materi yang mungkin sudah kalian lupakan atau sudah agak hilang dalam otak kalian gitu ya. Jadi ini untuk pembahasan soal kali ini kita akan menyegarkan lagi ingatan kalian mengenai materi-materi matematika ya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas walaupun tidak banyak soal-soalnya, tapi mudah-mudahan bisa menyegarkan kembali ingatan kalian mengenai pelajaran matematika ya. Dan mudah-mudahan materinya sesuai dengan yang akan keluar di PAT nanti ya, karena ini kakak ambil dari kisi-kisi soal sesuai dengan soal-soal tahun-tahun lalu ya. Oke, nah sebelum kakak bahas soal-soalnya, jangan lupa klik subscribe, lalu like, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa berbagi ilmu bersama ya. Oke, kita langsung bahas yang nomor 1. Baca soalnya sama-sama ya. Ayah Charlie sedang membangun sebuah rumah yang dikerjakan oleh 25 pekerja dengan perkiraan waktu selesai dalam 60 hari. Jadi, kalau pekerjanya ada 25 orang, diperkirakan selesai dalam waktu 60 hari. Tapi kalau pekerjaan yang dilakukan oleh 30 orang, kira-kira selesainya dalam berapa hari ya? Nah, ini pertama-tama kalian harus tentukan dulu modelnya, perbandingannya senilai atau berbalik nilai ya, karena perbandingan itu ada dua macam, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Kalau kita lihat model soalnya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Tahu dari mana? Kita lihat nih, kalau pekerjanya sedikit, harinya jadi panjang. Kalau pekerjanya banyak, pasti selesainya jadi lebih sebentar. Begitu ya? Nah, kalau seperti itu berarti berbalik nilai. Rumusnya adalah, kita bikin rumus begini nih. Pekerja kita pakai P ya. Pekerja yang pertama dikali dengan jumlah hari yang pertama, itu hasilnya akan sama dengan jumlah pekerja model kedua dan panjang hari model kedua. Nah, ini untuk rumus yang perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita masukin angkanya ya. Model yang pertama pekerjanya adalah 25 orang, dikali jumlah harinya adalah 60 hari. Kemudian ada model pekerjaan yang kedua dengan 30 orang pekerja dan jumlah harinya kita belum tahu. Jumlah harinya ditanyakan. Jadi kita buat dia variabelnya N. Gini ya. Berarti yang ditanyakan ini. Berapakah N hari gitu ya. N-nya adalah sama dengan berarti gimana? 30-nya pindah ruas ke sini ya. Jadi berarti 25 dikali 60 dibagi 30. Berapakah 25 dikali 60? 1500 ya. 1500 dibagi 30. Nolnya coret aja. Jadi tinggal 150 dibagi 3. Jadi jawabannya 50 hari. Ya, jadi berarti kalau misalkan ayahnya Charlie menggunakan atau memakai 30 orang pekerja untuk pekerjaan tersebut, kemungkinan besar pekerjaan ini akan selesai dalam waktu 50 hari. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal tentang skala ya. Katanya jarak kota Samarinda ke kota Pontianak adalah 258 km. Nah, jika jarak pada peta adalah 4,3 cm, skala yang digunakan peta tersebut adalah berapa banding berapa? Nah, kalau kakak nih biasanya kalau ngitung skala ya, biasanya kakak pakai ini nih, segitiga ini. Ini bisa juga kita gunakan untuk menghitung debit, menghitung jarak dan kecepatan, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan mau menghitung skala, ini kakak tulis dulu ya, ini skala, ini jarak sesungguhnya, ini adalah jarak pada peta. Jadi kalau misalkan nih, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah skala ya, kita tutup nih skalanya. Kita tutup nih ceritanya ya, berarti skala itu adalah jarak pada peta dibagi ya, karena posisinya atas bawah, jadi jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Nah, terus bagaimana sih kalau mau nyari, misalkan kita mau nyari jarak pada peta. Kalau mau nyari jarak pada peta, ganti, yang ditutup adalah jarak pada
peta. Berarti rumus jarak pada peta itu adalah skala dikali jarak sesungguhnya. Karena posisinya kanan kiri, berarti rumus jarak pada peta itu adalah skala dikali dengan jarak sesungguhnya. Nah, berarti kalau mau nyari jarak sesungguhnya, tinggal ditutup jarak pada sesungguhnya nih. Kita tutup, berarti jarak sesungguhnya itu adalah jarak pada peta dibagi skala. Ya, mudah-mudahan paham ya adik-adik ya. Nah, kita sekarang kembali ke soal. Bagaimanakah cara mencari skala? Kita tutup skalanya. Nah, kita tulis di sini ya. Skala itu berarti adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Ya, jarak sesungguhnya antara Samarinda dan Pontianak. Nah, masukin angkanya. Jarak pada peta berapa? Jarak pada peta katanya 4,3 cm. Nah, terus jarak kota Samarinda ke Pontianak adalah 258 km. Nah, kita harus samakan dulu satuannya ya, jangan lupa. Karena yang satu udah cm, berarti kita rubah jarak sesungguhnya juga menjadi cm. Ayo, masih ingat nggak? Dari kilometer turun ke centimeter berapa dikalinya? Ya, urutannya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, lalu apa? Sentimeter dan milimeter. Cara menghafalnya, kambing hitam dalam mobil diam cuma main-main. Nah, itu ya waktu SD begitu ya. Berarti turun berapa nih dari kilometer ke sentimeter? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali ya, kalau turunnya dikali nolnya 5. Berarti dikalikan 100.000. Kita tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Nah, berarti ini berapa nih? 25.800.000. Ya, berarti 4,3 dibagi 25.800.000. Ini sih berarti kita perkecil saja ya. Kita perkecil saja pecahannya karena namanya skala itu pasti perbandingan ya, jadinya pecahan. Berarti supaya atasnya jadi 1, kita bagi atasnya dengan angka 4,3, yang di bawah juga kita bagi dengan angka 4,3. Nah, tinggal dihitung deh berapakah hasil. 4,3 dibagi 4,3 itu adalah pasti 1 ya. Bawahnya 25.800.000 dibagi 4,3 itu adalah 6 juta ya. Nanti kalian buktikan sendiri pakai kalkulator juga nggak apa-apa deh kalau masih latihan. Berarti perbandingannya 1:6 juta ya. Skalanya adalah 1:6 juta. Yang mana jawabannya adik-adik? Yang C. Oke, lanjut nomor 3. Yang nomor 3 kembali ke perbandingan ya. Sebuah pabrik sepatu memproduksi 150 pasang sepatu selama 6 hari. Berapa pasang sepatu yang diproduksi? Maksudnya diproduksi pabrik tersebut selama 21 hari. Nah, kalau yang seperti ini adalah perbandingan yang senilai. Kenapa? Karena semakin lama waktunya, semakin banyak sepatu yang bisa diproduksi. Semakin panjang waktu, semakin banyak yang diproduksi. Semakin pendek waktu, semakin sedikit juga produksi. Ya, berarti ini adalah perbandingan senilai ya. Berarti kita bisa pakai apa? Begini nih. Hasil produksi model pertama dibagi hari. Jumlah hari model pertama itu akan sama dengan hasil produksi model yang kedua per hari yang model kedua. Gini ya, ini rumusnya. Nah, biar lebih jelas kita masukin angkanya. Model pertama, jumlah produksinya adalah 150 pasang. Dibagi harinya adalah 6 hari. Ya, sama dengan jumlah yang diproduksi pada model yang kedua itu tidak diketahui, jadi kita buat N ya. Kemudian jumlah harinya adalah 21 hari. Harinya nggak usah dihitung, nggak usah ditulis. Oke. Berarti yang ditanya N sama dengan, karena N posisinya di atas, dia tidak perlu berbalik posisi, tetap 150/6, 21-nya pindah ya, dikali 21. Berapakah hasilnya? N-nya berarti 150 dikali 21 ya. 150 kali 21 itu 3.150 dibagi 6. Jawabannya adalah
525. Jadi kalau produksinya selama 21 hari, hasilnya yang akan dihasilkan adalah 525 pasang sepatu. Oke, nomor 4 kita masuk ke aritmatika sosial. Jadi di aritmatika sosial itu nanti ada perhitungan mengenai bunga, kemudian potongan, pajak, ada juga keuntungan, kerugian, termasuk juga bruto, neto, tara, yang gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang nomor 4. Seorang pedagang beras membeli 2 ton beras seharga 16.500.000. 2 ton itu berarti dia 2.000 kg ya. 2.000 kg beras dia beli seharga 16.500.000. Kemudian si pedagang itu menjual kembali berasnya seharga 10.000 per kilogram. Tentukanlah berapa keuntungan yang dia peroleh. Berarti di optionnya kan dia mintanya per kilogram ya. Kita hitung keuntungan per kilogramnya. Berarti gini. Pertama kita harus tahu dulu modal. Modalnya dia beli adalah sebesar berapa? 16.500.000 ya. Uangnya 16.500.000 itu untuk beli 2 ton, dibagi 2 ton atau 2.000 kg beras ya. Nolnya 3 boleh dicoret, berarti 16.500 dibagi 2, artinya dia harga beli berasnya itu adalah 8.250 per kilogram berasnya ya. Kemudian dia jual, harga jualnya adalah 10.000 per kilogram ya, 10.000 per kilogram. Yang ditanya adalah berapakah keuntungannya. Ya udah, tinggal dikurangin aja. Untung itu berarti harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah 10.000 per kilogram, dikurangin harga belinya berapa? 8.250. Berarti 1.750 per kilogram. Ini keuntungan yang dia peroleh. Gitu caranya ya adik-adik ya. Kalau yang ditanya adalah keuntungan total, berarti tinggal dikalikan dengan totalnya 2.000 kilogram. Tapi karena yang ditanya adalah per kilogram, berarti jawabannya yang ini. Yuk lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita menghitung bunga ya. Nah, bunga, Pak Edwin meminjam uang di koperasi 2.500.000 dengan bunga sebesar 20%. Nah, di sini tidak disebutkan nih 20% itu apakah per bulan, apakah per tahun. Kalau tidak disebutkan berarti ini adalah bunga total ya, bukan per bulan, bukan per tahun, tapi total dari semua pinjaman ya. Kalau Pak Edwin mencicil pinjaman itu selama 12 bulan, berapakah cicilan yang harus dibayar Pak Edwin setiap bulannya? Berarti yang pertama harus kita hitung besar bunganya dulu ya. Besar bunganya adalah katanya 20%. Berarti 20 per 100 dikali jumlah pinjamannya adalah berapa? 2.500.000. Ya, coret nolnya 2, coret 2, berarti 20 dikali 2 dikali 25 itu adalah 50 ya. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti bunganya sendiri adalah 500.000. Berarti total yang harus dibayar oleh Pak Edwin ya, totalnya itu adalah berarti pinjaman ditambah bunga. Pinjamannya adalah 2.500.000 ditambah bunga, bunganya adalah 500.000. Berarti total yang harus dibayar oleh Pak Edwin adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, katanya dia mau cicil selama 12 bulan. Berapa cicilannya per bulannya? Berarti kita bagi ya, cicilannya adalah 3 juta rupiah. Total semua yang harus dibayar adalah 3 juta dibagi 12 bulan. Berapakah 3 juta dibagi 12 bulan? 3 juta dibagi 12 bulan itu berarti dia harus mencicil sebesar 250.000 per bulan ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ini adalah tentang apa nih? Neto ya. Neto bruto. Bu Irma ingin membeli 1 peti apel yang tertulis brutonya adalah 25 kg. Bruto itu adalah berat kotor. Jadi bruto itu adalah neto ditambah tara ya. Neto adalah berat bersih. Jadi kalau misalkan kalian lihat beli ciki gitu ya, ada tulisan neto. Nah, neto itu adalah berat bersih, artinya cuma berat isinya doang, bungkusnya nggak dihitung ya. Jadi neto ditambah tara itu adalah bruto.
Jadi seperti dalam soal ini, apel dalam peti. Jadi yang dihitung netonya adalah apelnya doang. Yang 2% taranya ini adalah berat petinya. Jadi 25 kg ini sudah termasuk peti. Ya, berarti kita harus tahu dulu nih. Neto. Berapakah neto? Netonya ini kan berarti bruto dikurang tara ya. Bruto dikurang tara. Itu adalah neto. Berarti sementara yang diketahui hanya persentasenya untuk tara. Berarti anggaplah si bruto ini adalah 100% ya, taranya adalah 2%. Berarti neto ini hanya berapa? 98% ya. Jadi berarti netonya itu adalah 98% atau 98 per 100 dikali 25 kg. Berapakah itu? 25 dikali 98% itu adalah 24,5 ya. Nah, 24,5 kg. Jadi kita tahu netonya adalah 24,5 kg. Kalau harga apel tersebut adalah 12.000 per kilogram, berapa Bu Irma harus membayar? Oh ya sudah. Berarti harganya yang dibayar adalah apelnya doang, petinya nggak dibayar ya. Berarti 24,5 kg dikali jumlah per kilogramnya adalah 12.000. 12.000 per kilogram. Nah, dikali 24,5. Berapakah jawabannya? Hasilnya adalah 294.000 ya. 294.000. Yang manakah jawabannya ada? Oh, ada. C ya. Oke, itu tadi materinya sudah kakak bawakan mengenai perbandingan dan aritmatika sosial. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk melanjutkan menyaksikan video selanjutnya, yaitu mengenai sudut bangun datar dan pengolahan data. Oke.